sahabat tani Rudian. Di pagi hari ini sebelum saya melanjutkan proses penanaman tanaman durian super tembaga sama dengan varietas ini, saya akan update dan informasikan dulu ini seputarannya. Di bawah saya 1 tahun, usia tanamnya sudah seperti ini nampak kelihatannya. Ya, dan ini kohe kambing dengan asam humat sebelumnya dikocorkan 1 bulan kemarin ya dengan kohenya, kemudian disusul 1 minggu kemarin dengan asam humat, dan sekarang asam humatnya digabung dengan kohe kambing yang udah difermentasi sahabat tadi Rudian. Dan lihat hasilnya. Dan saya dilakukan lanjut ya, melakukan proses penanaman kembali pada tanaman durian super tembaga. Di pagi hari ini 2 bibit yang saya bawa ke buah ini. Dan bagaimana prosesnya, dan supaya cepat besar tanaman duriannya, kemudian lahannya supaya tidak asam, ya, supaya subur, ya kan. Kalau tanahnya tidak produktif, bisa produktif kembali, dibantu dengan pupuk organik yang akan saya berikan di pagi hari ini. Saksikan terus video sampai selesai. Dia akan lanjut melakukan proses penanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tadi Rudian, di pagi hari ini saya akan lanjut melakukan proses penanaman pohon durian ya, super tembaga yang ukuran 1 meter lebih. Ya, 1 meter, sekitar 1 meter 20 di sini. Dan ini sudah saya siapkan lubang tanam. Lubang tanamnya ya di lahan datar ini. Ya, tapi tidak terlalu dalam untuk pembuatan lubang tanam. Dan nanti tanyanya terus akan saya gemburkan di samping-samping kiri kanan. Untuk 2 posisinya di sini akan saya siapkan asam humat ya, dengan asam humat tidak terdapat dolomit, dibantu dengan asam humat. Kalau tanahnya memang asam bisa dibantu ya tingkat keasamannya supaya dia agak netral oleh asam humat. Dan sekiranya tanahnya juga tidak produktif atau tidak subur, akan lebih produktif lagi setelah diberikan asam humat. Dan langsung melakukan proses penanaman pohon durian super tembaga di sini. Karena yang sudah tertanam pun sangat bagus, sehat, subur sahabat tadi, dan dibantu dengan asam humat juga. Nah, di pagi hari ini saya akan panjang lebar, saya siapkan 2 asam humat dalam ember, kemudian dikocorkan. Setelah nanti dikelobangkan atau dipendam ya bibit super tembaganya. Dan di sini akan dua bibit yang akan saya tanam di pagi hari ini sahabat tadi, di hari Minggu. Akan lanjut melakukan proses penanamannya dengan tinggi bibit yang sama begitu ukurannya sahabat tani. Baik, lanjut akan saya lakukan proses penanamannya. Nah, ini asam humatnya sahabat tani, boleh dikocorkan langsung di sekitarannya atau nanti dikocorkan setelah ditimbun. Dan ini membantu nutrisi ya, penyerapan nutrisi ke dalam akar tanaman durian atau menyuburkan tanah yang kurang subur. Tanaman tidak mudah stres. Ya, dikasih pupuk NPK, jika tidak bagus pH-nya, tanpa dibantu dengan asam humat, maka tingkat penyerapan nutrisinya akan jauh lebih lemah begitu ya, dibanding dengan diberikan asam humat. Baik, saya akan lanjut melakukan proses penanamannya mumpung hari masih pagi, begitu sahabat tadi. Alhamdulillah sudah tertanam, dan mohon maaf sebelumnya tidak diliput langsung ya. Yang penting kan ini tidak dalam ya, akarnya cukup diperlihatkan. Nah, kebiasaan saya menanam durian ini atau menanam tanaman apa saja gitu ya, diawali sebelum datangnya musim hujan ya. Musim hujan kan becek juga, kemudian juga khawatir jamur, banyak penyakit. Bagaimana 1 bulan sebelum memasuki musim hujan saya pasti ditanam. Hanya itu saja ya, itu saja. Kalau memang tidak ada hujan ya risikonya saya harus menyiram terus. Selama 40 hari tidak ada hujan, setiap hari saya melakukan proses penyiraman sampai dengan usia tanam 40 hari ya. Lebih lewat daripada 40 hari masa tanam, seperti normal penyiramannya, yaitu dalam 1 minggu 3 kali. Baik, ini dikasih asam humat. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sore hari setelah asar waktu Indonesia Barat. Begitu sahabat. Insyaallah subur ya. Yang penting dijaga nanti terus perawatan penyemprotannya, insek maupun fungi akan saya memang persiapkan
supaya tanaman duriannya di sini makin tambah subur dan cepat besar. Ya begitu sahabat tadi durian. Ya, tinggal yang nanam yang ini lagi, yang satu, yang dimana lubang tanamnya memang belum siap. Bibitnya sehat ya, cari bibit yang sehat terlebih dahulu sebelum melakukan proses penanaman durian. Cari bibitannya yang betul-betul sehat ya. Ini asam humat juga boleh membantu kesuburan akar, yang dimana akarnya sebelumnya memang kalau kurang banyak, kurang subur, bisa dibantu dengan asam humat tingkat kesuburan. Begitu sahabatnya. Ya, sangat baik untuk penyerapan nutrisi yang dimana tanahnya kurang mampu atau lemah dalam melakukan proses penyerapan nutrisi, dibantu dengan asam humat. Dan asam humat juga di sini memperbanyak populasi mikroorganisme di dalam tanah. Itu saja sahabat durian. Ya, tak buluk-buluk lah. Super tembaga di sini sangat gede. Dan kalau untuk dia berbunga, belajar berbuah nanti usia segini, ya 3 tahun sampai 4 tahun saja belajar berbuah. Dan tergantung kondisi cuaca alam juga ya di sekitar ya. Dan kesehatan tanamannya juga, otomatis kalau ingin cepat berbuah ya harus dirawat seoptimalnya mungkin dari awal-awal tanam sampai dengan sekarang. Gitu sahabat tadi. Ya, tinggal nanti saya lanjut yang ini, yang di belakang saya persis. Akan saya lanjut melakukan proses penanaman. Tidak butuh waktu lama lagi. Harus segera saya lakukan eksekusi melakukan proses penanaman. Kayaknya di belakangnya ya. Begitu sahabatan. Dan ini pohon durian yang usianya 3 tahun tuh, terubus baru. Karena intensitas curah hujannya semakin tinggi setiap harinya. Dan ini sampai butuh daunnya tua dari mulai sekarang. Butuh 1 bulan ya. 1 bulan sampai 2 bulan tua. Kalau memang cuaca kemarau, mau pupuk bunga ya pupuk bunga saja, tergantung kondisi cuaca, kondisi pohon duriannya begitu. Ini yang sudah tertanam dari 3 tahun yang lalu sahabat tadi. Dan ini belum melakukan proses insek atau penyemprotan hama, kutu kebo. Karena sini sudah mulai berdatangan. Dan ini beberapa minggu kemarin sudah saya lakukan pruning supaya tujuannya tidak terlalu rimbun ya, tidak terlalu lembab sekitaran permukaan akar tanaman durian di sini. Terus bagaimana dengan asam humat tadi ya? Kalau memang ini tanahnya udah gak produktif, kurang masih kuning atau tidak hitam, maka dibantu dengan asam humat. Sebelumnya tanahnya kuning akan menjadi hitam sahabat tani durian. Dari tekstur warna. Ya, semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya lanjut melakukan proses penanaman pada tanaman durian yang lainnya, mungkin cukup sekian dari saya. Salam hormat semuanya, salam kita Indonesia. Terima kasih banyak yang selalu setia menyaksikan. Dan jika ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar dan insya Allah Rudian akan balas semampunya saya. Dan ketemu lagi di video saya berikutnya tentang tanaman durian, proses penanaman dan perawatan serta yang lain-lain. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.